Kaisar Perang, Bab 56-60. Bab 56, Master Sekte Liu Zi, Novelton. Xiao Yuan dan Lei Yunting membersihkan diri mereka. Lei Yunting membantunya untuk merapikan diri dan menyisir rambutnya. Apakah kau tidak ingin segera memulai latihanmu? Xiao Yuan berdiri dan memegang tangan Lei Yunting. Lei Yunting menggelengkan kepalanya dan berkata, belum saatnya. Pertama aku akan pergi menemanimu melapor ke sekte. Ayah angkat ingin bertemu denganmu secara langsung. Ayah angkat, Xiao Yuan sedikit terkejut dengan hal ini. Lei Yunting dan Lei Li merupakan saudara kandung yang yatim piatu, orang tua mereka meninggal karena korban perang dan mereka sudah berada di Sekte Langit untuk waktu yang lama. Tetapi Xiao Yuan tidak pernah mendengar kalau Lei Li ataupun Lei Yunting memiliki orang tua angkat yang merawat mereka. Master Sekte Liu Zi adalah ayah angkat kami berdua, dia memperhatikan bakatku dan memutuskan untuk membawa kami ke Sekte Langit. Lei Yunting berkata dengan jujur. Ini gawat, bagaimana jika dia tahu kalau kau menjadi wanitaku, apakah aku akan dipukuli sampai mati? Xiao Yuan berkata dengan panik dan mengusap dahinya. Hahaha, percuma menyesal sekarang, ayo ikut denganku. Lei Yunting menarik lengan Xiao Yuan, area berdua berjalan dengan santai dan pergi ke Sekte Langit. Xiao Yuan memegang tangan Lei Yunting dan bergandengan tangan seperti pasangan yang harmonis. Lei Yunting sama sekali tidak menolaknya tapi dirinya masih belum terbiasa dengan hal ini dan wajahnya sangat merah karena malu. Setelah beberapa waktu akhirnya mereka sampai di depan gerbang Sekte Langit, Xiao Yuan dan Lei Yunting masuk dengan santai. Semua mata memandang ke arah mereka berdua dan penuh dengan kejutan. Kebanyakan murid luar masih sangat baru di mata Xiao Yuan, sudah setahun kepergiannya dan kemungkinan banyak murid luar yang masuk. Tetapi tidak ada yang tidak mengenal Lei Yunting yang merupakan salah satu murid elit terkuat yang berada di tingkat langit lapisan kedua. Banyak pria dan wanita yang mengagumi sosok Lei Yunting. Sekarang bahkan mereka melihat Lei Yunting bergandengan dengan seorang pria dengan ekspresi yang penuh cinta. Ini memicu kecemburuan di dalam hati semua orang. Penampilan Xiao Yuan sendiri tidak terlalu buruk untuk berjalan bersama dengan Lei Yunting. Mereka berdua masuk ke pintu murid dalam dan semua mata sekali lagi tertuju kepada mereka seolah melihat hantu. Sampah Sekte Langit yang terkenal yaitu Xiao Yuan sudah kembali setelah 1 tahun menghilang. Senior Xiao Yuan, seorang pria berteriak dengan keras dan melambaikan tangan ke arah Xiao Yuan. Hahaha, lama tidak bertemu. Xiao Yuan cukup senang dan pria itu adalah Wang Hu. Wang Hu tersenyum dan berkata, salam untuk senior Lei Yunting. Lei Yunting mengangguk dan berkata, tidak perlu terlalu sopan, kau adalah temannya dan itu juga berarti kau temanku. Sebuah kehormatan untuk bisa berteman dengan salah satu dewi. Wang Hu berkata dengan sopan. Hei, bukankah kau selalu menyebut Ling San sebagai dewimu, mengapa sekarang wanitaku yang kau sebut dewi? Xiao Yuan berkata dengan kesal dan Lei Yunting terlihat sangat senang. Semua wanita cantik adalah dewi. Wang Hu tertawa dengan keras dan Xiao Yuan juga melakukan hal yang sama. Kita akan bicara nanti, aku akan pergi untuk melapor sebentar. Xiao Yuan menepuk pundak Wang Hu dan pergi bersama Lei Yunting. Beberapa orang murid dalam segera pergi dan berniat melaporkan hal ini kepada murid elit lainnya. Setelah beberapa waktu Xiao Yuan menyapa beberapa tetua yang berjaga dan berdiri di depan kediaman Master Sekte Liu Zi. Lei Yunting menghadap kepada Master Sekte dan meminta izin untuk membawa Xiao Yuan masuk. Lei Yunting memberi hormat dan berkata dengan sopan. Masuklah. Suara Liu Zi terdengar di telinga mereka dan Xiao Yuan merasakan kesadaran ilahi yang sedang mengawasi dirinya. Lei Yunting membuka pintu dan Liu Zi sedang duduk di atas batu dengan elegan. Mereka berdua memberi hormat dan perlahan Liu Zi membuka matanya. Bagus, generasi muda akan menggantikan orang tua seperti kami. Terakhir kali aku melihatmu kau masihlah orang yang pincang. Tapi sekarang kau bisa berdiri kokoh dan menginjakan kakimu dengan mantap, bahkan kekuatan jiwamu hampir menyamai Master Sekte ini. Keturunan keluarga Xiao bukanlah sesuatu yang bisa dianggap sebelah mata. Liu Zi memuji bakat yang dimiliki Xiao Yuan. Master Sekte terlalu memuji. Anak ini hanya sedikit lebih bekerja keras dari kebanyakan orang lain dan tidak ada hubungan dengan keluarga Xiao. Xiao Yuan berkata dengan jujur. Bagaimana kabar ayahmu? Liu Zi bertanya dengan santai. Master Sekte mengenal ayahku. Xiao Yuan sedikit terkejut. Hahaha, apakah Xiao Rong tidak memberitahu apapun? Lalu bagaimana mungkin kau masuk ke sini dengan kondisimu yang cacat dan tidak mampu berkultivasi jika bukan karena diriku? Aku dan Xiao Rong memiliki master yang sama, jadi bisa dianggap kalau aku adalah kakak seperguruannya. Liu Zi melanjutkan, aku menjagamu dari balik bayangan, kemauanmu yang sangat kuat bahkan mendorongmu sampai ke titik ini. Aku bangga dengan dirimu yang merupakan putra adikku itu. Liu Zi memang selalu mengawasi Xiao Yuan dan memberikan perlindungan di Sekte Langit sesuai permintaan ayahnya. Jadi tidak ada alasan bagi Liu Zi untuk menerimanya. Bab 57, Asal-Usul, Novelton. Benua Xian adalah tempat di mana banyak orang kuat lainnya dan keluarga Xiao adalah penguasa utama benua Xian, apakah aku salah? Liu Zi berkata dengan semangat.
Lei Yunting menutup mulutnya dan terkejut dengan hal ini. Dia sudah tentang keluarga Xiao, namun Liu Zi tidak pernah mengatakan bahwa keluarga Xiao akan semengerikan ini, bahkan menguasai satu benua. Xiao Yuan menganggukkan kepala dan sepertinya hubungan ayahnya dengan Master Sekte Liu Zi bukanlah sebuah kebohongan. Fakta dirinya berasal dari keluarga Xiao hanya diketahui oleh Ling San dan masih merupakan rahasia terbesarnya. Xiao Yuan memegang tangan Lei Yunting dan berkata, "Aku tidak bermaksud menyembunyikan ini darimu, hanya saja aku menunggu waktu yang tepat untuk mengatakannya. Terlebih di sana tidak ada hal baik yang menunggu kita." "Ya, aku tahu kalau sejak awal kau berasal dari keluarga Xiao, namun aku hanya terkejut dengan pengaruhnya." Lei Yunting tersenyum dan memegang erat tangan Xiao Yuan. Melihat hal ini Liu Zi dapat menebak situasi di antara mereka dan menghela nafas. Jika tebakannya tidak salah maka mereka berdua memiliki hubungan yang spesial. Tetapi ini juga merupakan kesempatan yang baik. Sekte Langit akan mendapatkan dukungan yang kuat jika sampai mereka menikah. Liu Zi sendiri cukup terkejut dengan Lei Yunting yang mau menerima Xiao Yuan. Sejak dulu temperamen Lei Yunting selalu dingin dan tidak menunjukkan perasaannya kepada orang lain, namun sekarang dia tiba-tiba menjalin hubungan percintaan dengan Xiao Yuan. Liu Zi tidak tahu apakah ini adalah hal baik untuk perkembangan Lei Yunting di masa depan atau tidak. Mengingat Liu Zi adalah ayah angkat dari Lei Li maupun Lei Yunting, jadi dia tidak ingin mereka hidup menderita. "Lupakan masalah keluargamu. Ada beberapa hal yang ingin aku tanyakan. Mungkin ini tidak sopan namun aku sangat penasaran dengan apa yang kau dapatkan dan kenapa kau kembali sekarang. Tenang saja, aku tidak akan mengambil apapun yang sudah menjadi milikmu." Liu Zi sangat penasaran dengan hal ini. Xiao Yuan mengeluarkan tungku miliknya dan berkata, "Aku mendapatkan 3 hal. Salah satunya adalah tungku alkimia, sisanya adalah hal yang tidak penting. Barang yang bagus namun terlihat usang, tapi setidaknya ini kualitas tungku ini jauh lebih baik dari orang tua itu. Hahaha, jika kau tidak ingin mengatakan sisanya maka Master Sekte ini tidak akan memaksa." Liu Zi sedikit kecewa karena Xiao Yuan tidak mengizinkannya melihat yang lainnya. "Ayah angkat, Xiao Yuan tidak bermaksud seperti itu, dia memberikan kedua harta lainnya padaku." Lei Yunting mengeluarkan pil roh giok es dan benih spiritual. Mata Liu Zi berbinar dengan cerah dan menunjukkan rasa iri, kedua harta lainnya adalah barang yang bagus. Walaupun dia tidak tahu pasti apa kegunaan benih spiritual, namun auranya sama sekali tidak biasa dan kesadaran ilahinya bahkan tidak bisa memeriksanya. "Kau memberikan barang berharga ini kepada Lei Yunting, mewakili ayahnya aku sangat berterima kasih. Jika Lei Yunting bisa memurnikannya maka dia akan memiliki tubuh khusus giok es yang sangat kuat, mungkin suatu saat dia akan melebihi pencapaianku." Liu Zi melanjutkan, "Namun formula pil roh giok es ini sudah hilang untuk waktu yang lama, bahkan jika dibandingkan dengan pil roh tingkat origin biasa. Maka pil roh giok es masih jauh lebih berharga. Hal ini sangat cocok dengan Lei Yunting karena kultivasinya sangat cocok dengan atribut es. Master Sekte tidak perlu berterima kasih. Lei Yunting adalah wanitaku dan jauh lebih berharga dari hidupku. Selama demi kebaikannya maka aku tidak akan ragu menghancurkan dunia." Xiao Yuan berkata dengan sungguh-sungguh dan matanya memancarkan ketegasan. "Hahaha, kau berbeda dengan ayahmu. Dulu ayahmu suka bermain dengan beberapa wanita. Aku harap kau tidak akan melakukan itu." Liu Zi berkata dengan santai. Dia juga sama saja, bahkan sebelum meresmikan hubungan kita. Xiao Yuan bahkan mendekati putri seorang raja yaitu Kailin." Lei Yunting tersenyum dan menggoda Xiao Yuan. Hei, tidak terjadi apapun antara aku dan dia, jika bukan karena diriku maka dirinya akan mati dimakan bis. Sebagai murid dari sekte yang sama aku memiliki kewajiban untuk menolongnya." Xiao Yuan berkata dengan jujur. "Oh, apakah pahlawan ini menunjukkan kehebatannya untuk menolong gadis cantik dan membuatnya jatuh hati?" Lei Yunting tersenyum dengan santai. Sebenarnya dia tidak terlalu keberatan dengan Xiao Yuan memiliki wanita selain dirinya, akan tetapi jika itu Kailin maka akan merepotkan baginya. Masternya bukan orang biasa dan identitasnya sendiri berasal dari keluarga kerajaan. Lei Yunting tidak ingin Xiao Yuan direpotkan dalam masalah sepele seperti konflik kerajaan. "Kalian berdua hentikan. Jika kalian ingin bertengkar maka lakukanlah nanti. Apakah kalian tidak menganggap Master Sekte ini?" kata Liu Zi dengan kesal. Xiao Yuan dan Lei Yunting diam dengan patuh dan merasa sedikit malu. Liu Zi tersenyum dan berkata, "Sekarang kau akan dipromosikan menjadi murid elit pertama." Hong Feng sendiri juga mengaku kalau dirinya tidak bisa dibandingkan dengan kalian berdua. Jadi dia jatuh ke posisi murid elit nomor 3. Bagaimana menurutmu? Apakah kau menerima untuk menjadi murid elit? Kurasa dengan kekuatanmu yang sekarang tidak akan ada yang berani menolaknya. Bab 58. Perbedaan Kekuatan, Novelton. Liu Zi mengeluarkan jubah putih bersih. Jubah ini mirip seperti apa yang digunakan Lei Yunting dan Liu Zi memberikannya kepada Xiao Yuan. "Master Sekte, bukankah ini terlalu berlebihan? Aku bahkan belum memasuki pintu murid dalam dan bukankah ini tidak sesuai dengan aturan sekte?" Xiao Yuan terlihat enggan untuk menjadi murid elit. "Aku adalah aturannya, terlebih jika mengikuti aturan yang sebenarnya memang ada orang yang berani melawanmu selain Lei Yunting. Bahkan walaupun kau belum menunjukkan kekuatanmu,
aku yakin tidak akan ada orang yang mau melawanmu dalam pertarungan 1 lawan 1. Liu Zi berkata dengan jujur. Dirinya sudah mendengar kehebatan yang dimiliki Xiao Yuan dan ini bukan lagi rahasia umum. Selain kekuatan fisiknya yang kuat, Xiao Yuan juga menguasai niat pedang dan pencapaiannya bahkan tidak rendah. Walaupun dia masih berada di tingkat bumi lapisan ketiga, namun kekuatan jiwanya tidak lebih lemah darinya. Liu Zi dapat menebak bahwa Xiao Yuan sudah membentuk laut kesadaran ilahi miliknya sendiri dan kontrolnya sangat mengagumkan dalam kekuatan jiwa. Liu Zi melihat Xiao Yuan yang masih ragu, apa yang kau ragukan? Murid elit mendapatkan banyak sumber daya yang bagus, kau bisa meningkatkan kekuatanmu dengan hal itu nantinya. Maafkan saya sebelumnya, saya lebih suka menjadi murid luar, menurutku menjadi murid elit memang menjanjikan namun aku tidak ingin menempa jalan bela diriku dengan cara seperti itu dengan kesibukan yang dimiliki murid elit. Xiao Yuan melanjutkan, apa gunanya sebuah ketenaran jika itu menjadi penghambat? Untuk sumber daya saya bisa mencarinya sendiri dengan caraku, terlebih aku bukanlah orang cacat seperti dulu. Selama aku tidak bermalas-malasan maka aku cukup yakin bahwa perlahan aku bisa mengumpulkan sumber daya yang cukup untuk diriku sendiri. Aku mengerti, kau hanya tidak ingin direpotkan dengan semua tugas murid elit, maka aku akan membebaskan dirimu dari semua itu dan kau bisa fokus dengan latihanmu. Jadi jangan menolaknya dan mempersulitku. Liu Zi berkata dengan kesal. Baiklah, Xiao Yuan mengenakan jubahnya dan Lei Yunting tersenyum ke arahnya. Sekarang kau bisa pergi, pergilah ke area murid elit dan ambil tempat sesukamu. Aku akan membantu Lei Yunting dalam latihannya dan kau bisa beristirahat. Liu Zi meminta Xiao Yuan untuk pergi. Bisakah aku tinggal satu atap dengan Lei Yunting, lagi pula kami adalah pasangan dan... Bocah tengik, Liu Zi merasa sangat kesal dan melambaikan tangannya. Angin yang kuat mendorong tubuh Xiao Yuan ke belakang dan keluar melewati pintu. Xiao Yuan berguling di tanah dan sedikit merasa kesal, segera dia bangun dan segera pergi. Anak ini benar-benar mirip dengan ayahnya. Kau harus mengawasinya di masa depan dan jangan biarkan dia bermain dengan wanita lain. Kata Liu Zi dengan kesal. Tidak apa-apa, selama dia senang maka itu sudah cukup untukku. Lei Yunting berkata dengan jujur. Sepertinya kau sangat menyukainya, sebuah keberuntungan besar untukmu bisa masuk ke dalam keluarga Xiao. Liu Zi berkata dengan santai. Apa maksud ayah? Lei Yunting sama sekali tidak paham dengan keluarga Xiao. Benua Xian merupakan berkumpulnya kekuatan besar yang ada di dunia ini, jika kau membandingkannya dengan benua Tianxuan maka kau salah besar dalam mengukur segi kekuatan. Liu Zi melanjutkan, aku merupakan salah satu orang kuat di benua Tianxuan. Namun jika berada di sana maka aku tidak lebih seperti seekor semut yang dapat diinjak. Sumber daya di benua Tianxuan tidak bisa dibandingkan dengan benua Xian, karena itulah mereka tidak tertarik untuk pergi kemari dan menguasai 5 kerajaan. Apa maksud ayah keluarga Xiao merupakan penguasa sejati dari seluruh dunia? Lei Yunting sedikit mengerti arah pembicaraan ini. Benar sekali, lebih tepatnya kakek dari Xiao Yuan adalah satu-satunya kultivator yang berada di tingkat origin lapisan kedua. Benua Xian memiliki 3 pilar dan salah satunya adalah keluarga Xiao yang terkuat. Selama kau bisa mengikuti Xiao Yuan ke sana dan berlatih maka pencapaianmu di masa depan pasti melebihi orang tua ini. Liu Zi berkata dengan jujur. Bukankah ayah bersahabat dengan ayah dari Xiao Yuan, tidak bisakah ayah pergi dan berlatih di sana? Kata Lei Yunting dengan santai. Aku ingin akan tetapi tanggung jawab yang aku pegang saat ini tidak bisa terlepas begitu saja. Jadi aku tetap tinggal di sini dan berkomunikasi dengan Xiao Rong lewat pesan. Kata Liu Zi dengan sedih. Sebagai kultivator keinginan terbesarnya adalah mencari kekuatan dan menerobos tingkat yang lebih tinggi. Karena beban tanggung jawab Liu Zi harus tetap tinggal dan menjaga sekte langit dengan tangannya sendiri. Lagi pula belum ada orang yang cukup kompeten untuk mewarisi gelar Master Sekte dan menggantikannya, jika dia menyerahkannya kepada tetua yang serakah maka hanya akan menghitung waktu sampai sekte langit hancur. Lei Yunting memikirkannya baik-baik dan dia sama sekali tidak peduli. Dirinya sangat mengenal Xiao Yuan dan sepertinya hubungannya dengan keluarganya sama sekali tidak harmonis. Tapi Lei Yunting menyukai Xiao Yuan bukan dengan alasan seperti ini, dia lebih suka berada di sekte langit dan hidup bersama dengan bahagia daripada mengejar kekuatan seperti orang bodoh. Baginya selama ada keluarganya dan Xiao Yuan, maka semuanya sudah cukup untuknya. Bab 59, Milikku adalah milikmu, Novelton. Xiao Yuan kembali ke rumah kecilnya setelah pergi selama setahun. Sekarang dirinya menjadi murid elit, namun Xiao Yuan sama sekali tidak peduli dan hal ini. Akan lebih nyaman jika dia tetap tinggal di sini daripada pindah ke area murid elit. Lei Yunting sedang melakukan latihannya dan hari-hari membosankan terus berjalan, sesekali Wang Hu melihatnya dan menemaninya mengobrol. Wang Hu cukup terkejut dengan diangkatnya Xiao Yuan menjadi murid elit terlebih dia mendapatkan nomor 1. Wang Hu cukup senang dengan hal ini, Xiao Yuan yang dulunya bukan apa-apa sekarang sudah jauh di depannya. Maka Wang Hu tidak ingin tertinggal jauh dari Xiao Yuan dan memulai latihannya. Jadi Xiao Yuan menghabiskan waktunya untuk belajar alkimia lebih jauh, namun dengan keuangannya saat ini dia hanya mampu membeli bahan obat tingkat penempaan tulang.
Asterisk po, asterisk. Seseorang mengetuk pintu kamarnya dan membuat Xiao Yuan terkejut. Siapa? Jika itu bukan hal penting maka pergilah. Kau mengusirku, teriak seorang wanita dengan marah dan suaranya tidak asing bagi Xiao Yuan. Hehehe, Puan Putri bisa masuk. Xiao Yuan meminta Kailin masuk ke dalam. Kailin membuka pintunya dan wajahnya terlihat kesal. Segera dia berlari kecil dan masuk ke dalam pelukan Xiao Yuan. Dari mana saja kau? Kenapa baru sekarang kau kembali dan kenapa tidak mencoba menemuiku? Aku sibuk bersama Master Sekte dan menjelaskan situasinya. Aku terjebak di dalam dunia itu selama setahun dan baru menemukan jalan keluar. Xiao Yuan berkata dengan jujur. Xiao Yuan meminta Kailin untuk duduk di tempat tidurnya dan berkata, kenapa kau datang ke tempat yang buruk seperti ini? Tentu saja untuk melihatmu. Apakah kau tidak tahu kalau aku sangat mengkhawatirkanmu? Kailin berkata dengan jujur bahkan dia memaksa ayahnya untuk mencari keberadaan Xiao Yuan. Kalau begitu terima kasih karena sudah mengkhawatirkan diriku, aku menghargai kebaikanmu. Xiao Yuan cukup senang dengan hal ini. Setelah itu Xiao Yuan menceritakan semua pengalamannya dan Kailin berbaring sambil mendengarkan semua ceritanya. Tetapi setelah Xiao Yuan baru menceritakan setengahnya Kailin sudah tertidur dengan pulas. Setelah beberapa waktu tiba-tiba Lei Yunting datang dan terkejut melihat Kailin yang tidur di kamar Xiao Yuan. Kenapa dia ada di sini? Kau tidak melakukan hal buruk padanya bukan? Lei Yunting berkata dingin. Ini tidak seperti apa yang kau pikirkan, aku masih sehat dan tidak akan melakukan tindakan bodoh semacam itu. Xiao Yuan berkata dengan santai. Bahkan jika kau melakukannya aku juga tidak akan peduli. Lei Yunting berkata dengan dingin. Xiao Yuan mengerutkan keningnya dan berpikir kalau Lei Yunting memasuki mode di mana wanita cemburu. Jadi lebih baik dia diam dan menerima semuanya daripada keributan bertambah. Aku datang ke sini untuk menyampaikan hal baik padamu. Lei Yunting memberikan cincin ruang dan berkata, Master Sekte memberikanmu beberapa bahan obat tingkat langit. Sebulan dari sekarang kita para murid elit akan pergi ke wilayah terlarang dan mencari pengalaman. Di sana terdapat tubuh yang dapat memberikan kita sebuah seni bela diri yang bagus, namun tempat itu sangat berbahaya dan Master Sekte berharap kalau kau akan menerobos tingkat langit dalam waktu sebulan. Benarkah? Mungkin ini akan menjadi pengalaman yang bagus. Xiao Yuan terlihat sangat bersemangat. 3 hari lagi akan ada pelelangan yang bagus di kota, apakah kau tidak tertarik untuk pergi? Lei Yunting bertanya dengan penasaran. Apakah ada hal bagus? Xiao Yuan cukup tertarik dengan hal ini. Aku memiliki daftarnya, tapi apakah kau memiliki batu roh yang cukup untuk membeli apa yang kau inginkan? Lei Yunting bertanya dengan penasaran. Jika Xiao Yuan tidak memilikinya maka dirinya bisa memberikan simpanan batu roh yang sudah dia kumpulkan kepada Xiao Yuan. Aku memilikinya dan kau tidak perlu khawatir. Xiao Yuan mengusap wajah Lei Yunting dan tahu niat baiknya. Sejujurnya dia sangat miskin dan hanya sedikit batu roh yang ada di tangannya. Tapi Xiao Yuan terlalu malu untuk mengambil batu roh milik Lei Yunting karena harga dirinya sebagai seorang pria tidak akan menerima hal seperti itu. Kalau begitu jika kau membutuhkan batu roh aku bisa menyediakannya untukmu, walaupun aku tidak memiliki terlalu banyak tetapi itu sudah cukup untukmu membeli bahan latihan. Lei Yunting berkata dengan pelan. Xiao Yuan tersenyum dan membuat Lei Yunting duduk di pangkuannya, kedua tangannya melingkar di pinggang ramping Lei Yunting dan memeluknya dengan hangat. Apa yang ingin kau lakukan? Lei Yunting sangat malu dengan posisinya saat ini. Biarkan kita tetap seperti ini untuk sementara waktu. Xiao Yuan berbisik dengan pelan. Lei Yunting bersandar di dada Xiao Yuan dan menuruti kemauannya. Tubuhnya sangat hangat dan dirinya sama sekali tidak membencinya, bahkan dengan cara ini Lei Yunting merasakan sensasi nyaman di hatinya dan berharap kalau hal ini akan bertahan untuk selamanya. Xiao Yuan merasakan wangi dari tubuh Lei Yunting yang menenangkan. Mendapatkan wanita ini adalah keberuntungan besar baginya jadi dia tidak mengharapkan hal apapun lagi. Xiao Yuan sedikit melonggarkan pelukannya dan mencium bibir Lei Yunting, mereka bermesraan untuk waktu yang lama dan mengabaikan Kailin yang tidur. Bab 60. Janji, Noveltun. Lei Yunting melepaskan dirinya dan berkata, aku akan pergi kembali dan berlatih di bawah bimbingan ayah angkat. Jadi aku tidak bisa menemanimu sekarang. Ya, Xiao Yuan mengangguk dan berkata, jangan terlalu memaksakan diri. Lei Yunting tersenyum dan berjalan keluar pintu rumah. Xiao Yuan melihat ke samping dan melihat Kailin bangun dan pura-pura tertidur. Nafasnya sangat berat dan kelihatannya dia menyaksikan semuanya dengan malu. Xiao Yuan menggelengkan kepalanya dan sedikit merasa tidak enak. Lei Yunting sudah pergi. Apakah kau masih ingin tidur? Kata Xiao Yuan dengan santai. Kailin tidak merespon perkataan Xiao Yuan dan masih menutup matanya. Wajahnya saat ini terlihat sangat merah dan dirinya sangat malu untuk melihat Xiao Yuan. Xiao Yuan tersenyum dan mengusap wajah Kailin dengan lembut, dia mendekatkan wajahnya ke arah Kailin dan hanya berjarak 1 jengkal. Ho, sepertinya gadis ini tertidur sangat pulas. Hehehe, lalu aku bisa mengambil kesempatan untuk memeriksa setiap keindahan tubuhnya. Xiao Yuan sedikit menggoda Kailin.
Mendengar hal ini Kailin tiba-tiba membuka matanya dan membenturkan dahinya ke arah wajah Xiao Yuan. Kailin sedikit merasa sakit di kepalanya dan wajahnya terlihat sangat kesal. Xiao Yuan menutup wajahnya dan terlihat kesakitan. Ark, dasar pria jahat yang tidak bermoral. Kailin berteriak dengan kesal. Aku hanya bercanda, mengapa kau menganggapnya serius? Xiao Yuan mengusap kepalanya dengan santai. Lagi pula dirinya sudah pernah melihat tubuh Kailin dan hal itu tidak merubah apapun. Walaupun Kailin sangat cantik tapi sekarang dia memiliki Lei Yunting, terlebih dia adalah putri kerajaan Xuan dan dirinya terlalu malas untuk terlibat. Ngomong-ngomong, bisakah kau mengantarku pergi ke paviliun alkimia? Aku ingin pergi dan melihat-lihat di sana. Xiao Yuan meminta sedikit pertolongan. Jika kau ingin memurnikan pil roh aku bisa melakukannya untukmu, terlebih kau sudah mempermalukan diriku. Kenapa juga aku harus membawamu ke sana? Kailin menggembungkan pipinya dan terlihat kesal. Baiklah, aku minta maaf jadi apa yang kau inginkan. Xiao Yuan sedikit merendah dan meredakan suasana. Aku ingin perlakuan yang sama dengan Lei Yunting, kata Kailin dengan malu. Xiao Yuan tersenyum dan berkata, ya, aku memang bersikap baik kepadanya. Terlebih aku selalu menciumnya dan merasakan kehangatan tubuhnya, kau yakin ingin mendapatkan perlakuan yang sama? Wajah Kailin memerah dan mengalihkan pandangannya, tidak masalah. Xiao Yuan cukup terkejut dan terbatuk, apa yang kau katakan? Aku bilang tidak masalah, apa kau tidak mendengarnya? Kailin berkata dengan kesal namun tidak berani langsung melihat ke arah Xiao Yuan. Xiao Yuan menepuk kepala Kailin dan berkata, maaf aku tidak bisa melakukannya. Sebagai seorang wanita kau harus menghargai dirimu sendiri, tidak ada hal baik jika kau memilikiku. Terlebih status kita sangat berbeda, keluargamu tidak akan setuju dengan hal ini. Ayahku selalu menuruti kemauan diriku, bagaimana mungkin dia tidak setuju? Kailin berkata dengan pelan dan terlihat sedih. Kalau begitu pergi dan tanyakan ayahmu. Untuk saat ini kita adalah teman, namun jika ayahmu setuju maka aku tidak akan menolakmu di masa depan. Xiao Yuan membuat janjinya. Kailin mengangguk dan sangat senang, selama dia bisa meyakinkan ayahnya maka dia bisa memiliki Xiao Yuan. Lei Yunting memanglah kekasihnya namun dia tidak akan takut untuk memulai persaingan. Xiao Yuan menyipitkan matanya dan mendengar keributan di luar. Seseorang terlempar dan membentur pintunya hingga masuk ke dalam, orang itu adalah Wang Hu dan wajahnya terlihat berantakan karena dipukuli. Xiao Yuan keluarlah dan temui aku, teriak salah seorang pria dengan keras. Wang Hu, apa yang terjadi? Xiao Yuan mencoba untuk membantu Wang Hu berdiri. Itu mantan murid elit Fang yang mencarimu, sebaiknya kau tidak keluar atau dia akan membunuhmu. Wang Hu mengusap darah di pakaiannya. Xiao Yuan berjalan keluar dengan marah dan meminta Kailin untuk menjaga Wang Hu, dia tidak bisa mengabaikan hal ini begitu saja dan orang seperti inilah yang paling dibenci oleh Xiao Yuan. Rumah seharusnya menjadi tempat yang nyaman, bagaimana bisa sekumpulan anjing datang kemari dan menggonggong. Xiao Yuan menatapnya dengan tajam dan di sana bukan hanya ada Fang. Ling San, Zhang Ying dan beberapa murid dalam juga ada di sana. Xiao Yuan sekarang mengerti keadaannya dan wajahnya terlihat sangat marah. Siapa yang kau sebut anjing? Teriak Fang dengan marah. Oh, siapa lagi jika bukan kalian? Aku akan bertanya satu hal. Siapa yang sudah memukuli Wang Hu sampai seperti itu? Xiao Yuan berkata dengan dingin. Zhang Ying mengerutkan keningnya dan merasa tidak senang dengan perkataan Xiao Yuan, tapi situasi ini cukup bagus dengan memanfaatkan kemarahan dari Fang untuk berurusan dengan Xiao Yuan. Tentu saja aku yang melakukannya, apakah kau keberatan? Fang berkata dengan percaya diri. Dirinya sudah menjadi murid elit untuk waktu yang lama dan sekarang dia sudah tergusur menjadi murid dalam biasa. Menyalahkan pangeran bukanlah tindakan yang bijak, jika dia bisa menghajar Xiao Yuan maka identitasnya menjadi murid elit mungkin akan kembali. Xiao Yuan menatap Fang dengan dingin, bagus. Karena kau mencari masalah aku harap kau tidak akan menyesal dengan perbuatan bodohmu ini. Bersambung,